Sayangkan sikap MK tolak gugatan Partai Gelora Fahri Hamzah. Putusan ditolak meski dasar pengajuan diterima. Breaking news kali ini adalah RUU KUHP nih saudara. RUU KUHP menghina DPR dan kawan-kawan lewat sosmed dihukum 2 tahun bui. Waduh. Kalau seseorang mengkritik presiden dan kritikannya itu menjurus pada penghinaan, nah pihak yang menghina presiden ini bisa dipenjarakan. Nah, pada kabar yang ini kita mendapatkan sebuah fakta baru di mana rancangan KUHP tersebut berubah dari delik biasa menjadi delik aduan, yang berarti selama presiden dan wakil presiden tidak melaporkan, maka kasusnya tidak bisa diangkat. Nah, tapi kalau presiden dan wakil presiden kita ternyata baper dengan kritikan tersebut atau hinaan tersebut dan memutuskan untuk mengadukannya, maka pihak yang menghina dapat diproses secara hukum. Manusia itu bukan simbol negara. Simbol negara itu burung garuda, ya kan? Bendera merah putih. Itu yang nggak boleh dihina. Tapi kalau manusia, presiden itu objek kritik, ya gitu. Tapi kalau ada orang menghina presiden, ya lapor aja secara pribadi. Saya secara pribadi dihina. Jangan dia jadi lambang negara, nggak bisa begitu. Nggak perlu, udah nggak ada tuh, udah nggak boleh begitu-begitu lagi. Jangan terlalu menyakralkan diri lah. Nah, kata YLBHI ini menunjukkan DPR dan pemerintah anti kritik dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. DPR adalah lembaga negara, maka artinya suara publik adalah kritik. Lembaga publik kalau nggak boleh dikritik artinya bukan demokrasi lagi. Begitu kata YLBHI, saudara. Kalau etika itu adalah currency, maka dia itu bisa currency-nya yang tinggi nilainya, sehingga yang lahir adalah kesepakatan etik antara rakyat dengan pemimpinnya. Tapi juga bisa etika atau currency-nya itu hard cash. Respek orang kepada pejabat, respek bahkan kepada negara itu makin turun. Tetapi kalau currency-nya yang bernilai tinggi, yang high, maka etika atau persepsi rakyat kepada negara dan penyelenggaranya itu akan tinggi. Disitulah akan lahir kedisiplinan, ketaatan dan sebagainya. Di dalam Al-Quran misalnya dikatakan Tuhan itu kalau punya mau halus sekali. Itu ada hampir 40 tahun dalilnya. Sesungguhnya Tuhan itu kalau dia punya mau, sesungguhnya Tuhan maha halus apabila dia punya mau. Itu etika yang tinggi. Itu sebabnya dalam demokrasi itu ada pilihan. Anda mau memimpin atau menegakkan politik itu dengan kelembutan, yaitu bersumber pada pengetahuan yang disebut sunnatullah itu, atau Anda mau menegakkannya dengan kekuasaan, dengan kekejaman. Itu pilihannya begitu. Kita bisa menciptakan masyarakat yang disiplin secara otoriter atau dengan pengetahuan. Dalam tradisi demokrasi, katanya pembentukan masyarakat yang disiplin, yang bernilai tinggi itu adalah dengan pengetahuan. Karena itu seorang pemimpin dalam tradisi demokrasi adalah pencipta musuh. Kalau kita ingin rakyat kita etikanya tinggi, peradabannya tinggi, maka pemimpin harus menciptakan musik itu. Kalau pemimpinnya tidak pernah kelihatan berbohong, nanti rakyat itu akan ikut, dia tidak akan pernah berbohong. Kalau pemimpin itu kelakuannya, etiknya tinggi, rakyat itu akan etiknya juga tinggi. Ini currency. Sayangkan sikap MK tolak gugatan Partai Gelora Fahri Hamzah. Putusan ditolak meski dasar pengajuan diterima. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan Partai Gelora terkait aturan keserentakan pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal kata Fahri legal standing dan dasar pengajuan diterima, tetapi majelis hakim menolak melanjutkan sidang dan berhenti pada pemeriksaan permohonan saja. Menurutnya kesimpulan yang dihasilkan mahkamah bersifat prematur karena para ahli dan sanksi yang diajukan Partai Gelora belum pernah diperiksa.
Itulah yang kami sayangkan setelah dua aspek ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atau MK, yaitu aspek legal standing dan dasar pengajuan diterima, justru Majelis Hakim menolak untuk meneruskan sidang dan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen permohonan, kata Fahri Hamzah kepada wartawan pada 11 Juli 2021. Apabila ahli dan saksi diperiksa, Fahri meyakini pendirian MK mengenai isu pokok dengan frasa serentak, sehingga norma pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017 akan bergeser secara fundamental terkait alasan hukumnya. Ia mengatakan MK diyakini akan menggeser pendiriannya untuk mempertahankan norma haruslah tetap dinyatakan konstitusional menjadi tidak konstitusional atau inkonstitusional seperti pandangan Partai Gelora. Lebih lanjut, Fahri pun berharap jika suatu saat nanti Gelora kembali mengajukan permohonan serupa, Majelis Hakim dapat membuka ruang debat di persidangan untuk mengetahui lebih dalam duduk perkara permohonan gugatan. Karena sekali lagi legal standing Partai Gelora diterima, alasan permohonan dianggap baru dan belum pernah dipakai artinya diterima, tapi sidang tidak diteruskan karena para hakim MK dianggap belum perlu berubah sikap. Maka bagaimana membuktikan kalau saksi belum diperiksa, tuturnya. Adapun Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata mengatakan pihaknya tengah mempelajari kemungkinan untuk segera mengajukan kembali gugatan pemisahan pemilihan legislatif atau pilek dan pemilihan presiden atau pilpres ke MK dalam waktu dekat. Kami sedang mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan kembali, kata Anies Mata. Ia mengatakan gugatan Partai Gelora ini juga bisa menjadi alternatif atas gugatan presidensial threshold 0% yang kerap ditolak MK karena lantaran tidak memiliki legal standing dan lain-lain. Pada prinsipnya Partai Gelora ingin memastikan presiden yang dicalonkan berdasarkan pada suara rakyat yang mewakili pikiran dan perasaan hari ini, bukan yang kadaluarsa, tuturnya. Menurutnya Gelora juga bertujuan memberi peluang bagi lahirnya pemimpin baru di tengah krisis berlarut saat ini. Ingat, sangat merugikan kami sebagai partai politik dan rakyat sebagai pemilik suara. Penolakan MK atas gugatan tersebut prematur dan membingungkan. Begitulah tutupnya. Sebelumnya MKRI menolak gugatan atau permohonan pengujian undang-undang atau UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum oleh Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara nomor 35 PUU 2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta pada Kamis. Pengujian undang-undang pemilu tersebut diajukan oleh Partai Gelora Indonesia yang diwakili oleh Anies Mata selaku Ketua Umum Partai Gelora dan Mahfud Siddiq sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia. Dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bertetangga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Argumentasi pemohon antara lain terkait dengan model keserentakan penyelenggaraan pemilu.